Ada suatu saat dalam hidup ketika Anda merasakan semacam tekanan yang senyap, seolah-olah ada sesuatu di dalam diri Anda yang hendak bangkit, tetapi Anda belum tahu persis apa itu. Lalu, tiba-tiba muncul pertanyaan tidak nyaman yang tak seorang pun suka akui. Mengapa sebagian orang seolah-olah secara alami melangkah menuju kemakmuran, sementara yang lain, meskipun sudah berupaya keras, tetap terjebak dalam siklus yang sama, seolah hidup telah memadamkan cahaya di jalur mereka? Saya telah menyaksikan ini terjadi ribuan kali. Saya sendiri pernah merasakannya, dan hari ini mungkin untuk pertama kalinya Anda akan memahami bahwa ini bukan karena kurangnya keinginan, melainkan karena kurangnya jenis kecerdasan yang tepat. Bukan kecerdasan akademis, bukan IQ yang diajarkan untuk Anda kagumi. Saya berbicara tentang kecerdasan yang membentuk takdir, kecerdasan emosional, kecerdasan finansial, kecerdasan bertindak. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi makmur? Maka Anda perlu menghadapi sesuatu yang sangat tidak nyaman. Sekadar menginginkannya tidaklah cukup, tidak pernah cukup. Banyak orang percaya kemakmuran adalah soal keberuntungan, kesempatan, atau bakat yang luar biasa. Namun, pernahkah Anda memperhatikan betapa banyak orang berbakat yang akhirnya frustrasi, kelelahan, dan tidak punya apa-apa? Dan bagaimana individu biasa, bahkan terkadang mereka yang diremehkan, mampu mengubah hidup mereka dan mencapai kemakmuran sejati? Perbedaannya terletak pada kemampuan untuk melihat apa yang tidak pernah diajarkan kepada mereka. Uang merespons psikologi Anda, bukan riwayat hidup Anda. Psikologi membentuk perilaku, perilaku membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk hasil. Dan kebanyakan orang menginginkan hasil berupa kemakmuran, tetapi ditopang oleh kebiasaan bertahan hidup. Itu tidak akan pernah berhasil. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap mengakui hal itu? Saya ingat dengan jelas suatu hari di masa remaja saya ketika kami tidak punya makanan di rumah. Itu adalah salah satu momen ketika Anda menatap ke dalam dapur, membuka setiap pintu lemari, meskipun Anda tahu tidak akan menemukan apapun yang baru. Bunyi engsel menggema seolah mengejek harapan saya. Saya meninggalkan rumah, frustrasi dan marah pada dunia, berjalan di jalanan dengan beberapa dolar yang saya peroleh dari bekerja sebagai petugas kebersihan. Saya bertekad untuk menabung setiap sen, karena hanya itu yang kami miliki. Namun, di jalan, saya melihat sebuah keluarga duduk di restoran sederhana, tersenyum meskipun pakaian mereka sederhana. Itu menggerakkan hati saya. Saya merasakan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan, dorongan yang hampir tidak rasional. Saya mengambil hampir seluruh uang yang saya miliki dan membelikan mereka makan malam. Sampai hari ini, saya masih ingat tatapan ibu itu, seolah dunia berhenti selama beberapa detik. Dan pada saat itu, tanpa sepenuhnya memahaminya, saya belajar sesuatu yang mengubah hidup saya. Ketika Anda menunjukkan kelimpahan sebelum Anda memilikinya, Anda mulai menjadi seseorang yang mampu menariknya. Keputusan itu, yang terkesan bodoh di mata orang logis manapun, adalah titik balik. Dan karena kemakmuran tidak pertama kali muncul di rekening bank Anda, itu terjadi pada identitas Anda. Pertanyaannya adalah, identitas apa yang tanpa sadar Anda bawa? Banyak orang percaya bahwa untuk menjadi makmur, Anda harus menjadi jenius, luar biasa, atau terlahir dalam hak istimewa. Namun, lihatlah seseorang seperti Andre Agassi. Ketika saya bekerja dengannya, hambatan terbesar bukan teknis, melainkan emosional. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki karier, dia memiliki bakat. Yang hilang adalah membuka kunci pikiran yang hidup terperangkap dalam ketakutan akan kegagalan. Dan ketika pikirannya memutar kuncinya, performanya, kepercayaan dirinya, konsistensinya, semuanya meledak ke dimensi lain. Tahukah Anda apa artinya itu?
Artinya bukan karena kurangnya kecerdasan yang menghalangi Anda menjadi makmur. Ini adalah kurangnya jenis kecerdasan yang tepat, kecerdasan yang memahami bahwa ketakutan, keraguan, dan penundaan lebih merusak kehidupan finansial Anda daripada krisis ekonomi apapun. Hari ini, saya ingin Anda merenung dalam-dalam. Berapa kali Anda menunda keputusan penting karena takut berbuat salah? Berapa kali Anda menghindari meminta kenaikan gaji karena tidak ingin ditolak? Berapa banyak peluang yang Anda lewatkan karena Anda percaya Anda belum siap? Berapa kali Anda berpikir perlu belajar lebih banyak, menabung lebih banyak, bersiap lebih banyak? Padahal kenyataannya Anda hanya perlu bertindak. Selama berpuluh-puluh tahun bekerja dengan ribuan orang, saya telah belajar bahwa kebanyakan orang tidak gagal karena kurangnya kemampuan. Mereka tersandung karena kurangnya keberanian emosional. Bukan dunia luar yang membatasi Anda. Itu adalah kisah-kisah senyap yang Anda ulangi pada diri sendiri setiap malam. Kisah-kisah yang meyakinkan Anda bahwa sekarang bukan waktu yang tepat, bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa mungkin kemakmuran bukan untuk Anda. Tapi katakanlah kepada saya, siapa yang meyakinkan Anda tentang ini? Siapa yang menanamkan ide itu di kepala Anda? Dan mengapa Anda mempercayainya? Penelitian terbaru dalam psikologi ekonomi menunjukkan bahwa lebih dari 80% keputusan finansial orang-orang dipandu oleh kecemasan, ketakutan, dan dorongan emosional. Dan ketika emosi ini mendominasi, mereka menciptakan pola sabotase diri yang berulang selama bertahun-tahun, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Bagaimana Anda bisa mengharapkan kemakmuran jika Anda membuat keputusan seperti seseorang yang takut kalah, alih-alih seseorang yang bersiap untuk menang? Bagaimana Anda bisa mengharapkan hal luar biasa dengan pikiran yang terlatih untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang? Anda ingin menjadi makmur, tetapi Anda terus-menerus memberi makan jenis kecerdasan emosional yang sama yang membuat orang terjebak di tempat yang sama. Saya tahu ini menyakitkan untuk didengar, tapi terkadang kebenaran adalah satu-satunya hal yang mampu membebaskan Anda. Video ini ada karena alasan itu, untuk memutus siklus dan untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ada sebuah jalan yang nyata dapat diterapkan dan terbukti untuk mengubah kehidupan finansial Anda, asalkan Anda bersedia menghadapi pertanyaan besar pertama. Apakah Anda ingin menjadi makmur? Atau Anda ingin terlihat pintar? Dan inilah pernyataan kuat pertama Anda. Kemakmuran bukanlah sebuah tujuan. Itu adalah konstruksi psikologis yang dimulai tepat pada saat Anda memutuskan untuk berhenti menyabotase diri sendiri. Sejujurnya, ketika saya mulai memahami bahwa emosi saya sendiri menyabotase keputusan finansial saya, semuanya berubah. Namun sebelum itu, saya melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan. Saya berpegangan pada ketakutan seolah-olah itu adalah semacam perlindungan. Takut kehilangan, takut gagal, takut dihakimi, takut tidak siap. Dan ketika Anda hidup dari tempat itu, setiap peluang kemakmuran menguap bahkan sebelum sempat lahir. Bukankah menarik bagaimana ketakutan terlihat logis saat muncul? Ia selalu datang dengan alasan yang sempurna. Tidak sekarang. Anda tidak punya apa yang Anda butuhkan. Bagaimana jika salah? Bagaimana jika Anda menyesalinya? Tapi ada kebenaran tidak nyaman di sini. Logika ketakutan adalah matematika kemiskinan emosional, dan kemiskinan emosional selalu berubah menjadi kemiskinan finansial. Saya belajar ini secara langsung ketika saya mulai bekerja dengan para wirausahawan yang memiliki bisnis bernilai puluhan juta dolar. Pria dan wanita yang cerdas, sangat mampu, namun sepenuhnya didominasi oleh keyakinan yang membuat mereka lumpuh ketika harus membuat keputusan penting.
Sungguh aneh bagaimana seseorang bisa memiliki semua pengetahuan teknis di dunia dan masih hidup dibatasi oleh pikirannya sendiri. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Pernahkah Anda merasa tahu apa yang perlu Anda lakukan, tetapi ada sesuatu yang tak terlihat menahan Anda? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sesuatu itu selalu muncul tepat ketika Anda akan mengambil langkah yang benar-benar akan memajukan hidup Anda? Ini bukan kebetulan, ini adalah pengkondisian. Dan itulah mengapa sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat sederhana namun sangat kuat untuk pertumbuhan kanal ini. Tekan tombol suka dan berlangganan. Mungkin terlihat kecil, tetapi isyarat ini yang menjaga konten ini tetap hidup, terlihat, dan mampu menjangkau lebih banyak orang yang, seperti Anda, sedang mencari kunci. Beginilah cara kerja platform. Semakin banyak interaksi, semakin banyak orang yang menerima pesan. Dan jujur saja, jika ada yang saya katakan sejauh ini beresonansi dengan Anda, sekarang adalah waktu terbaik untuk membalas dan membantu membawa gerakan ini maju. Terima kasih dan mari kita lanjutkan. Sekarang kembali ke poin utama. Anda ingin menjadi makmur, tetapi Anda tidak cerdas secara emosional dalam hal uang. Dan itu bukan kritik, itu adalah diagnosis. Hampir tidak ada yang diajari bagaimana menghadapi uang, emosi, risiko, dan pola pikir jangka panjang. Secara statistik, kebanyakan orang membuat keputusan finansial yang dipandu oleh dua dorongan kuat, kelegaan instan atau perlindungan yang berlebihan. Dua ekstrem yang menghancurkan kemakmuran. Misalnya, berapa kali Anda menghabiskan uang hanya untuk merasakan kelegaan sementara, seolah pembelian itu bisa mengisi kekosongan emosional? Atau berapa kali Anda gagal berinvestasi dalam sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda karena Anda takut kehilangan? Dua gerakan ini, dorongan hati dan kelumpuhan, adalah musuh terbesar kebebasan finansial. Saya melihat ini terjadi pada tokoh publik yang sangat terkenal, Martin Sheen, seorang aktor yang brilian, dikagumi, dan berbakat. Namun, selama satu fase kariernya, ia membuat keputusan yang terburu-buru, didorong emosi yang merugikan stabilitas dan lintasannya. Ia memiliki bakat untuk melangkah lebih jauh, tetapi ia kekurangan kendali emosional yang dibutuhkan untuk mengubah bakat itu menjadi kemakmuran yang langgeng. Ia gagal menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti visi jangka panjang, strategi yang konsisten, dan manajemen emosional di saat-saat kritis. Dan seperti salah satu pepatah favorit saya, Anda tidak dapat membangun masa depan luar biasa dengan keputusan yang dibuat oleh diri yang tidak seimbang secara emosional. Namun, sebagaimana ada contoh kegagalan emosional, ada juga kisah-kisah inspiratif. Dan inilah kebenaran lainnya, orang-orang yang mencapai kemakmuran tidak selalu yang paling berbakat. Mereka adalah orang-orang yang telah belajar menguasai keadaan emosional mereka. Penguasaan emosional lah yang membuat Anda tetap tenang ketika segalanya tampak tidak pasti. Itulah yang mencegah Anda memberikan versi terlemah dari diri Anda kepada dunia. Itulah yang mengubah ketakutan menjadi fokus, keraguan menjadi tindakan, kelelahan menjadi ketahanan. Saya mengalami ini secara pribadi ketika saya memulai karier sebagai pembicara. Saya dulu bekerja untuk sebuah perusahaan administratif kecil dengan penghasilan hanya beberapa dolar per jam, hampir tidak bisa membayar sewa. Namun saya menyimpan mimpi yang absurd di dalam diri saya. Sebuah mimpi yang secara rasional saya tidak punya alasan untuk percaya akan pernah terwujud. Namun suatu malam, saya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Saya menginvestasikan hampir seluruh uang saya untuk menghadiri sebuah acara yang saat itu terasa tak mungkin diraih. Saya ingat dengan jelas perasaan saat menyerahkan pembayaran itu.
Otak saya berteriak ini gila, hati saya menyebutnya keberanian. Dan ketika saya duduk di ruangan itu, sesuatu dalam diri saya berubah selamanya. Bukan acaranya itu sendiri, tetapi keputusan untuk percaya bahwa hidup saya layak mendapatkan investasi. Bahkan ketika saya praktis, tidak punya apa-apa untuk diinvestasikan. Itulah mengapa saya katakan, kekayaan sejati dimulai ketika Anda bertindak seperti seseorang yang percaya pada masa depannya sendiri sebelum masa depan itu bahkan terwujud. Inilah jenis kecerdasan yang mengubah kehidupan. Anda perlu terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apakah saya membuat keputusan ini berdasarkan potensi saya atau berdasarkan ketakutan saya? Dan inilah pelajaran penting dari bagian ini. Semua perubahan sejati dimulai ketika Anda memutuskan untuk berhenti bernegosiasi dengan alasan-alasan Anda. Ada pola menarik yang hampir tidak disadari siapapun, tetapi pola inilah yang menentukan jarak antara mereka yang menjadi kaya dan mereka yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba. Orang-orang kaya tidak menunggu untuk merasa aman sebelum bertindak. Mereka menciptakan keamanan seiring perjalanan mereka. Sementara itu, kebanyakan orang menunggu kondisi sempurna, waktu yang tepat, tanda yang jelas. Tetapi semua itu tidak pernah ada. Dan semakin lama Anda menunggu, semakin Anda memperkuat pesan destruktif ke pikiran Anda. Saya belum siap. Dan ketika Anda mengulanginya pada diri sendiri cukup lama, Anda menjadi seseorang yang benar-benar tidak siap. Pertanyaannya adalah, berapa banyak peluang yang sudah Anda biarkan lewat begitu saja hanya karena terlalu lama menunggu? Ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal ini. Studi perilaku menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang mengalami semacam kelumpuhan psikologis ketika mereka perlu membuat keputusan finansial yang melibatkan risiko sedang. Otak menafsirkan risiko sebagai ancaman. Dan ketika dihadapkan pada ancaman, ia mengaktifkan mekanisme yang mendorong Anda menjauh dari tindakan dan mendekat ke zona nyaman Anda. Bahkan jika zona itu menghancurkan hidup Anda. Dan yang paling menarik, bukan risiko nyata yang menakutkan Anda, melainkan cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang risiko itu. Apakah Anda memahami kedalaman hal ini? Bukan dunia yang menahan Anda, melainkan narasi yang Anda ciptakan tentangnya. Itulah mengapa saya selalu berkata, ubah cerita internal Anda dan Anda mengubah takdir eksternal Anda. Saya telah melihat ini terjadi pada begitu banyak orang sepanjang perjalanan saya, dan salah satunya adalah Quincy Jones, seorang jenius kreatif, salah satu produser musik terhebat di dunia, namun ia melewati periode-periode penuh gejolak di mana emosinya nyaris menyabotase kehebatannya sendiri. Ia memiliki visi, bakat, peluang, tetapi pada saat-saat kritis tertentu, ia jatuh ke dalam siklus kritik diri, kelebihan, dan keputusan impulsif yang mengancam untuk menghancurkan semua yang telah ia bangun. Bakatnya tetap ada, tetapi manajemen emosionalnya lenyap. Dan ketika emosi mendominasi, bahkan jenius terbesar pun bisa runtuh. Itulah mengapa saya sangat menekankan hal ini. Pengetahuan tanpa kecerdasan emosional itu seperti mobil tanpa kemudi. Anda mungkin punya mesin, tapi Anda tidak bisa mengendalikan jalannya. Dan berbicara tentang jalan, saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar. Selama bertahun-tahun dalam hidup saya bergulat dengan perasaan kelangkaan emosional yang konstan. Tidak peduli seberapa banyak saya bekerja, belajar, atau berusaha untuk tumbuh, saya membawa dalam diri saya ketakutan diam-diam untuk tidak pernah memiliki cukup. Ketakutan ini berasal dari lingkungan tempat saya tumbuh, di mana segala sesuatu tidak stabil, tidak terduga dan tegang,
Dan lingkungan semacam itu tidak hanya membentuk perilaku, itu membentuk keyakinan. Keyakinan bahwa hidup itu sulit, keyakinan bahwa Anda harus berjuang untuk segalanya. Keyakinan bahwa jika Anda lengah, Anda akan kehilangan segalanya. Saya hidup bertahun-tahun dengan pola ini, sampai pada hari saya menyadari bahwa pola pikir ini justru membawa saya ke tempat yang saya takuti. Tempat di mana tidak ada yang cukup, karena saya tidak percaya itu mungkin terjadi. Titik balik sesungguhnya terjadi ketika saya memahami bahwa kekayaan bukanlah masalah keadaan, melainkan identitas emosional. Dan selama periode itu, saya membuat komitmen yang akan selamanya mengubah lintasan hidup saya. Saya menantang diri sendiri untuk bertindak selama 30 hari sebagai seseorang yang sudah makmur secara emosional, meskipun saya belum demikian. Saya mulai membuat keputusan-keputusan kecil yang akan dibuat oleh orang yang percaya diri. Saya mulai berbicara pada diri sendiri secara berbeda. Saya mulai bertindak dengan lebih tegas, lebih jelas, lebih terarah, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiran saya mulai percaya, tubuh saya mulai mengikuti, dan hasil-hasil saya mulai berubah. Itulah mengapa saya ingin melakukan tantangan yang sama ini dengan Anda, di sini dan sekarang. Dan kita akan melakukannya hanya satu kali, sepanjang seluruh konten ini. Inilah tantangannya. Selama 30 hari, Anda akan bertindak sebagai seseorang yang sangat percaya pada masa depan finansialnya sendiri. Saya tidak berbicara tentang lompatan raksasa. Saya berbicara tentang keputusan-keputusan mikro harian, berbicara dengan lebih banyak keyakinan, belajar dengan lebih fokus, menabung dengan lebih banyak strategi, berbelanja dengan lebih banyak kesadaran, mengambil risiko dengan lebih banyak keberanian. 30 hari menjalani hidup sebagai versi terkuat dari diri Anda. Dan pada akhir 30 hari itu, amati apa yang berubah. Energi Anda, kepercayaan diri Anda, kejernihan mental Anda, kemauan Anda untuk bertindak. Kehidupan finansial Anda selalu mengikuti kehidupan emosional Anda, tidak pernah sebaliknya. Banyak orang tidak memahami hal ini. Mereka berpikir uang datang lebih dulu, baru kemudian kepercayaan diri. Tetapi justru sebaliknya, kepercayaan diri datang lebih dulu, baru kemudian uang. Itulah mengapa begitu banyak orang mencoba menjadi kaya dan gagal. Mereka menginginkan hasil tanpa transformasi. Mereka menginginkan kemakmuran eksternal, sementara membawa penderitaan internal. Mereka menginginkan kelimpahan, tetapi mereka berperilaku seperti seseorang yang takut kehilangan segalanya. Bagaimana seseorang bisa mencapai sesuatu yang besar jika mereka hidup seperti seseorang yang kecil? Pernahkah Anda memperhatikan itu? Dan inilah pelajaran penting dari bagian ini. Anda tidak akan pernah lebih besar dari identitas yang Anda pilih untuk diemban. Tiba saatnya dalam hidup ketika Anda akhirnya memahami bahwa bukan uang yang menyelesaikan masalah Anda, melainkan kemampuan Anda untuk menghadapi emosi yang muncul sebelum membuat keputusan apapun yang melibatkan uang. Dan ketika pemahaman itu tiba, semuanya berubah. Kebanyakan orang percaya masalah keuangan mereka bersifat eksternal, gaji rendah, peluang tidak mencukupi, krisis ekonomi, dan nasib buruk. Tetapi orang-orang ini tidak pernah menyadari bahwa pencuri kekayaan terbesar hidup di dalam diri mereka. Ini adalah kecemasan sebelum mengambil risiko. Ini adalah rasa bersalah setelah berbelanja. Ini adalah keraguan sebelum mencoba. Ini adalah sabotase diri yang tersembunyi di balik penjelasan-penjelasan sempurna. Dan mungkin Anda sudah memperhatikan ini. Semakin Anda mencoba mengendalikan dunia eksternal, semakin Anda kehilangan kendali atas dunia internal Anda. Dan kenyataannya adalah ini, Anda ingin menjadi kaya, tetapi Anda belum belajar menghadapi emosi Anda dalam hal kemakmuran. Dan ini lebih umum dari yang Anda bayangkan. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa orang dengan tingkat stres finansial yang tinggi memiliki hampir 50% lebih sedikit kapasitas untuk membuat keputusan rasional. Ini berarti bahwa ketika Anda khawatir tentang tagihan, utang, masa depan, ketidakamanan, pikiran Anda secara harfiah menutup pintu. Ia tidak melihat kemungkinan, tidak mengidentifikasi peluang, tidak merasakan jalan terbuka. Dan bagaimana seseorang bisa membangun kekayaan jika mereka melihat dunia dengan visi terbatas seseorang yang kelelahan secara emosional? Itu tidak mungkin, itu tidak berhasil. Tidak pernah berhasil. Saya melihat ini secara langsung ketika saya mulai bekerja dengan para pemimpin bisnis yang dari luar tampak sangat kokoh. Orang-orang dengan perusahaan yang mapan, karier yang mengesankan, kehidupan yang tampak terstruktur. Tetapi satu keputusan berisiko, perubahan tak terduga, satu kuartal yang buruk, dan semuanya akan runtuh secara emosional. Mereka punya strategi, mereka punya pengetahuan, tetapi mereka kekurangan struktur emosional. Dan tanpa struktur emosional, setiap turbulensi berubah menjadi badai. Setiap ketidakpastian berubah menjadi bencana. Setiap kemungkinan berubah menjadi ancaman. Mungkin Anda mengidentifikasi dengan ini. Mungkin Anda juga sedang menjalani fase hidup Anda di mana segalanya terasa terlalu berat, seolah perubahan terkecil sekalipun bisa meruntuhkan segalanya. Dan tepat pada saat seperti itu, bertahun-tahun yang lalu, sesuatu yang sangat penting terjadi pada saya. Saya berada dalam periode kelelahan emosional, bepergian terus-menerus, bertemu orang, mencoba membangun sesuatu yang lebih besar dari diri saya. Tetapi, secara internal, saya terkuras. Pada salah satu hari tersulit dari fase itu, saya menerima telepon dari seseorang yang bekerja dengan saya, yang sangat bergantung pada bimbingan saya saat itu. Saya ingat duduk sendirian di kamar hotel, benar-benar kelelahan. Namun, sesuatu dalam diri saya berkata, jika saya tidak punya energi emosional untuk diri sendiri, saya perlu menemukannya untuk seseorang yang mengandalkan saya. Saya bangkit, membasuh wajah dengan air, menarik napas dalam-dalam, dan pergi untuk menjawab orang itu. Dan dalam percakapan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tidak hanya saya membantu orang itu mendapatkan kembali arah, saya juga mendapatkan kembali arah saya sendiri. Seolah-olah dengan membantu seseorang membersihkan kabut emosional mereka, saya telah membersihkan kabut saya sendiri. Dan ini mengajarkan saya sesuatu yang sangat kuat. Ketika Anda menemukan tujuan dalam apa yang Anda lakukan, energi emosional Anda berlipat ganda. Anda terhubung pada sesuatu yang lebih besar. Dan ketika itu terjadi, keputusan finansial berhenti menjadi keputusan tentang uang. Itu menjadi keputusan tentang dampak, tujuan, visi. Kejelasan semacam ini mengubah kehidupan. Kejelasan semacam ini membebaskan Anda. Dan inilah sesuatu yang mungkin belum pernah dikatakan siapapun kepada Anda. Kemiskinan bukanlah ketiadaan uang, melainkan ketiadaan kejelasan. Karena ketika Anda tidak tahu siapa diri Anda, apa yang Anda inginkan, dan kemana Anda akan pergi, setiap jalan terasa terlalu berbahaya, dan semakin berbahaya kelihatannya, semakin Anda menyusut. Semakin Anda menyusut, semakin sedikit Anda tumbuh. Dan ketika Anda tidak tumbuh, Anda tidak makmur secara finansial. Ini sederhana, ini sulit. Tapi ini benar. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana individu yang terjerat secara emosional menemukan diri mereka terjebak dalam siklus berulang? Mereka berganti pekerjaan, namun pola pikir mereka tetap tidak berubah. Mereka menjalin hubungan baru, tetapi gagal mengubah pola emosional mereka. Mereka pindah ke kota-kota baru, namun identitas inti mereka tetap sama. Akibatnya, mereka terus-menerus merasakan kecemasan yang sama, hanya dengan latar belakang yang berbeda. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kejernihan batin,
justru berkembang pesat, bahkan di lingkungan yang tidak menguntungkan. Mereka melihat peluang sebelum orang lain. Mereka membuat keputusan lebih cepat. Mereka menolak untuk lumpuh karena rasa takut. Mereka tidak roboh saat menghadapi hal tak terduga. Mereka tidak hanya bereaksi, mereka menciptakan. Dan kekayaan adalah tindakan penciptaan, bukan reaksi. Saya menyaksikan sendiri hal ini pada Erin Brockovich, seseorang yang menghadapi rintangan raksasa namun tetap kokoh secara emosional, tidak goyah dalam misinya. Alasan dia tidak dihancurkan oleh sistem bukanlah murni keberuntungan, itu adalah ketahanan emosional. Dia percaya lebih dalam pada visinya sendiri daripada pada hambatan yang berusaha membungkamnya. Itulah kecerdasan emosional dalam tindakan. Itulah kekayaan yang diterapkan. Karena kekayaan bukan hanya tentang uang, ini tentang kekuatan pribadi. Inilah yang ingin Anda pahami. Individu yang mengumpulkan kekayaan tidak menghindar dari rasa takut. Mereka adalah orang-orang yang menavigasi melalui rasa takut dengan kejernihan. Dan itu membuat semua perbedaan. Karena kejernihan memicu tindakan, tindakan menghasilkan hasil. Hasil membangun kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri pada gilirannya menumbuhkan kejernihan yang lebih besar. Ini adalah siklus yang kuat. Ini adalah siklus transformatif. Ini adalah siklus yang membangun kekayaan dari dalam keluar. Dan inilah poin penting yang bisa Anda ambil dari bagian ini. Masa depan finansial Anda dimulai pada saat Anda memilih untuk berhenti lari dari diri sendiri. Ada titik dalam hidup ketika Anda menyadari bahwa segala sesuatu yang selama ini Anda perjuangkan untuk capai, kemakmuran finansial, peluang, stabilitas, pengakuan, selalu terhubung dengan satu elemen mendasar, identitas yang Anda wujudkan saat tidak ada yang melihat. Identitas inilah yang menentukan bagaimana Anda bereaksi menghadapi rasa takut, bagaimana Anda mengatasi kemunduran, dan bagaimana Anda menavigasi ketidakpastian. Dan ketika identitas ini rapuh, Anda mungkin bermimpi luas, tetapi bertindak minimal. Bertindak kecil adalah bentuk sabotase diri yang paling berbahaya. Ini mirip dengan mencoba berlari dengan beban yang terpasang di pergelangan kaki Anda. Anda mungkin bergerak, tetapi Anda tidak akan maju. Dan ketika Anda mengamati sekeliling Anda mendapatkan kesan yang jelas bahwa orang lain mencapai sesuatu. Semua orang kecuali Anda. Namun, ada kebenaran yang lebih dalam. Banyak individu mengklaim mereka menginginkan kekayaan, namun mereka memiliki hubungan emosional yang terdistorsi dengan uang. Mereka tumbuh besar mendengar frasa seperti, uang mengubah orang, uang itu berbahaya, uang membawa masalah, dan mereka yang kaya menjadi individu yang lebih buruk. Yang benar-benar mencolok adalah bagaimana frasa-frasa ini tertanam dalam alam bawah sadar Anda, membentuk persepsi Anda tentang kekayaan, dan menciptakan konflik internal yang menghambat kemampuan Anda untuk makmur. Lagi pula, bagaimana Anda bisa secara aktif mengejar sesuatu yang pada tingkat emosional Anda yakini akan melukai Anda? Bagaimana Anda bisa menumbuhkan kelimpahan jika Anda mengaitkan kemakmuran dengan rasa sakit? Pernahkah Anda mengenali dinamika ini bekerja di dalam diri Anda? Saya ingat sebuah percakapan yang saya lakukan dengan seorang pemuda yang benar-benar lumpuh secara finansial. Dia memiliki ide-ide luar biasa, peluang nyata, koneksi berharga, namun dia tidak bisa bertindak. Dia secara konsisten membeku pada saat-saat terakhir. Dan saat kami menggali lebih dalam, dia menyadari bahwa dia menyimpan keyakinan bahwa jika dia menjadi kaya, keluarganya akan menjauhkan diri, dia akan kehilangan kontak dengan akar budayanya, dan dia akan berhenti menjadi orang baik seperti yang selalu dia yakini.
Keyakinan itu tidak terlihat, namun itu mendikte setiap keputusannya. Dan fenomena ini jauh lebih meluas daripada yang mungkin Anda bayangkan. Orang sering percaya mereka gagal karena kurangnya peluang, tetapi seringkali kegagalan mereka berasal dari loyalitas emosional bawah sadar. Loyalitas pada masa lalu yang tidak lagi ada, pada ketakutan yang tidak lagi relevan, pada versi lama diri mereka yang seharusnya sudah dilepaskan sejak lama. Ini mengingatkan saya pada suatu periode dalam hidup saya sendiri ketika saya harus memutuskan ikatan internal ini. Selama bertahun-tahun, saya membawa pola emosional yang diwarisi dari masa kecil saya, di mana segala sesuatu terasa tidak stabil, di mana perasaan kelangkaan adalah teman sehari-hari, dan di mana setiap rintangan kecil terasa seperti ujian kelangsungan hidup. Itu secara fundamental membentuk pandangan dunia saya. Dan bahkan setelah memulai perjalanan saya sendiri, bahkan setelah membantu banyak individu, bahkan setelah mencapai hasil yang signifikan, saya masih membawa bayangan masa lalu jauh di dalam diri saya. Sampai suatu hari biasa yang akhirnya berubah menjadi luar biasa. Saya berdiri di hadapan audiens yang besar, berbicara tentang kemakmuran emosional, dan di tengah-tengah ceramah saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya memaafkan hidup atas kesulitan yang saya alami. Itu adalah wahyu internal yang sunyi, di mana saya memahami bahwa saya berpegang pada rasa sakit yang sudah memenuhi tujuannya dan sekarang hanya membebani saya. Pada saat itu saya memutuskan untuk melepaskannya. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk berhenti diperintah oleh masa lalu. Dan pada saat itulah saya merasakan kebebasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Sebuah kejernihan yang begitu mendalam sehingga seolah menerangi segala sesuatu di sekitar saya. Dan saya menyadari tidak ada yang benar-benar makmur secara emosional selama mereka tetap terikat pada narasi yang dulu membantu mereka bertahan hidup, tetapi sekarang secara aktif menghambat pertumbuhan mereka. Dan ketika kita membahas kemakmuran, sangat penting untuk juga mempertimbangkan contoh-contoh individu yang diberikan akses ke peluang besar, namun tidak pernah mengembangkan kematangan emosional mereka dan membayar harga yang mahal untuk itu. Ambil contoh Arnold Schwarzenegger. Kekuatan alam, lambang determinasi, seseorang yang membangun karier yang mengesankan di beberapa bidang yang berbeda. Namun, pertemuan berulang dengan dorongan emosional menyebabkan dia membuat keputusan pribadi yang hampir menghancurkan citra publiknya dan membahayakan sebagian kekayaan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk ia bangun. Sosok yang kolosal secara eksternal, namun pada titik-titik tertentu, dia bergumul dengan badai internal yang hampir membuatnya bertekuk lutut. Inilah wawasan krusial. Tanpa penguasaan emosional, bahkan individu terkuat pun akan goyah, dan sebaliknya juga benar. Individu yang mencapai stabilitas emosional menciptakan peluang di mana orang lain tidak melihat apapun. Mereka mengubah kegagalan menjadi bahan bakar, penolakan menjadi pengarahan ulang, dan rintangan menjadi disiplin. Dan ketika Anda menggabungkannya dengan strategi cerdas, konsistensi yang tak tergoyahkan, dan visi yang jelas, kekayaan berhenti menjadi sekadar kemungkinan dan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Karena kemakmuran bukan tentang keberuntungan. Ini tentang pembangunan, dan semua pembangunan dimulai dari dalam. Renungkan hidup Anda sendiri. Berapa banyak keputusan yang Anda buat didorong oleh rasa takut kehilangan? Berapa banyak peluang yang Anda biarkan terlewat menunggu kepastian? Berapa banyak impian yang Anda tunda? Yakin bahwa itu bukan waktu yang tepat. Yang benar adalah Anda tidak menunggu momen yang sempurna. Anda menunggu untuk merasa seperti orang yang sempurna. Dan perasaan itu tidak akan muncul sebelum tindakan. Itu muncul sesudahnya. Tindakan membentuk identitas. Identitas membentuk masa depan.
Oleh karena itu, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu perenungan terakhir. Jika tidak ada yang berubah secara eksternal, tetapi segala sesuatu bergeser di dalam diri Anda, apakah kehidupan finansial Anda akan tetap sama? Atau akankah naik ke tingkat lain? Jika jawaban Anda adalah tingkat lain, maka Anda sudah memahami apa yang perlu dilakukan. Mulailah dengan sederhana. Mulailah dengan tidak sempurna. Mulailah dengan rasa takut. Tetapi mulailah. Satu-satunya hal yang mampu menahan Anda adalah versi diri Anda yang terus-menerus Anda pegang teguh. Dan inilah pernyataan berdampak utama. Ketika Anda secara fundamental mengubah identitas Anda, dunia tidak punya pilihan lain selain bertransformasi bersama Anda. Anda lihat, ketika kita membiarkan diri kita mengakses tingkat kejernihan, tujuan, dan kekuatan batin yang mendalam ini, sesuatu mulai bergeser secara internal. Ini bukan tentang mengakhiri apapun. Ini tentang mempertahankan momentum yang sudah Anda mulai, dan gerakan semacam itu mendapatkan potensi yang lebih besar ketika tidak hanya disimpan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang, sebuah pesan sederhana, satu isyarat, dapat menyulut percikan dalam kehidupan seseorang yang paling tidak kita duga. Jadi, jika percakapan ini telah menggerakkan sesuatu di dalam diri Anda, sebuah wawasan, sebuah sensasi, sebuah dorongan untuk bertindak, ingatlah ini. Dampak sejati terjadi ketika kita mengulurkan tangan membantu kepada sesama manusia. Bagikan pengalaman ini dengan seseorang yang penting, bukan karena itu mengakhiri sebuah siklus, tetapi karena itu dapat meresmikan siklus yang baru untuk Anda, untuk individu itu, untuk kita semua. Bersama-sama, mari kita terus membangun, tumbuh, dan berkembang. Perjalanan ini penuh semangat, dan setiap langkah sangat berarti.